Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ini. Maaf ya, Ibu. Boleh saya minta waktunya berbincang-bincang, Ibu? Ya, boleh. Silakan. Saya sedang melaksanakan tugas CPT modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepemimpinan. Iya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan, boleh Bu? Boleh, silakan. Apa saya boleh ya Bu? Boleh. Oke. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau etika, terlebih dahulu kita mengenali dilema atau rujukan moral tersebut, yaitu dengan mengamati apakah hal ini bertentangan atau berdampak kepada siswa. Nah, kemudian pertimbangan-pertimbangan serta keputusan-keputusan pada siswa dan memastikan bahwa keputusan yang diambil itu mendukung budaya sekolah yang positif. Baik, terima kasih. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika dihadapkan pada dua kepentingan yang sama benar, beliau lebih cenderung kepada konsultasi dengan tim atau guru serta pihak yang terkait, serta menjabarkan baik atau buruknya suatu keputusan tersebut dengan memperhatikan jarak atau jangka waktu panjang, sehingga keputusan yang diambil dapat didengar pada semua pihak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang selalu saya lakukan, yang pertama adalah dengan cara menyelidiki secara menyeluruh, kemudian mengadakan pertemuan dengan tim guru, komite, kemudian wali murid jika diperlukan. Kemudian dalam pertemuan ini juga kita perlu melakukan suatu analisis yang mana memperhatikan dampak serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Baik, Ibu. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah tergantung dengan transparan atau keterlibatan semua pihak, yang mana memungkinkan berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga keputusan diambil mendekati suatu nilai etika sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan utama adalah menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sekolah serta ekspektasi yang tinggi akan keputusan tersebut. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk penyelesaiannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini dalam penyelesaian kasus atau permasalahan di sekolah, tentunya berdasarkan kejadian pada waktu itu, tentunya kita dalam penyelesaiannya harus menentukan jadwal serta adanya kompromi dengan guru-guru yang lain yang bisa membantu saya dalam penyelesaian masalah ini. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Ibu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biasanya dalam penyelesaian suatu keputusan itu tentunya kita melibatkan berbagai tim yang terdiri dari para guru, tenaga pendidik ya. Nah, sehingga dengan cara berdiskusi bagaimana cara dalam pemecahan masalah tersebut. Bu, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang dapat saya petik dari tema tadi, yaitu di sini kita bisa mempertimbangkan nilai-nilai apa saja yang pantas, yang tepat, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan permasalahan itu. Baik. Terima kasih Ibu sudah menjawab soal-soal untuk kepentingan tugas saya. Terima kasih waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ada Pak Win? wabarakatuh. Maaf ya, mengganggu waktunya Pak. Oh, enggak. Saya akan mengadakan wawancara Bapak dalam rangka tugas saya di CGT 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan Iya, ya. sebagai pemimpin. Iya, ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Silakan. Jawabannya, Pak. Baik, bisa saya jawab secara enggak, gitu ya. Pertanyaan pertama Pak, Ah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? ya. Untuk itu kita lihat dulu kasusnya, ya. Kasus ini mengarah kemana? Ya. Jika ada dua kebaikan yang bertentangan, itu disebut dengan dilema etika. Nah, dengan dua kebaikan yang bertentangan. Jika satu baik, satu lagi salah, nah itulah yang disebut dengan putusan moral. Itu kita lihat dulu. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi gini, dalam mengambil sebuah keputusan, ya kita harus mempertimbangkan dulu nih, ya dampak yang terjadi bersama rekan guru, bersama rekan guru-guru kita. Nah, jadi mengambil langkah-langkah penyelesaian yang baik tentunya dari keputusan nantinya. Nah, Kemudian Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? dalam mengambil keputusan. Iya Pak. Jadi kalau dalam mengambil keputusan itu langkah-langkah yang sering saya pakai atau saya ambil, ya menggunakan beberapa langkah sesuai kasus yang ada. Nah, kasusnya apa dulu? Karena kasus bisa berbeda-beda, ya bisa berbeda-beda nih kasus-kasus ini. Dengan harapan setiap kasus yang ada langsung diselesaikan dengan cepat, tidak merugikan pihak-pihak lain tentunya. Nah, jadi kita identifikasi di permasalahan kasus ini. Oh, kasus ini sudah pernah terjadi. Kalau sudah pernah terjadi, kita tinggal nyimpulkan saja. Oh, kamu beginilah bagusnya keputusannya. Dan tidak ditunda-tunda ya Pak. Tak malah tunda lagi. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi dalam hal-hal mengambil keputusan itu biasanya saya lihat kasusnya dulu. Nah, seperti tadi lah, pasti saya lihat kasusnya. Kemudian saya pergunakan dengan mempertimbangkan cara efektif, ya apa langkah-langkah yang harus saya ambil. Tentu diantaranya bisa jadi dengan musyawarah, mediasi, pemecahan masalah-masalah bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, atau kita menanyakan kepada rekan-rekan guru yang lain juga yang bisa menyelesaikan masalah ini. Karena semakin banyak kepala menyelesaikan masalah itu, semakin baik berpikirnya, kan begitu. Tidak harus saya sendiri juga. Artinya berkolaborasi. Berkolaborasi. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi memang kalau kita mengambil sebuah keputusan itu, ya itu sebuah tantangan selaku pemimpin. Apakah yang dia ambil itu nanti benar atau salah? Nah, itu risikonya.
Kalau seandainya benar, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kalau salah nanti tentu evaluasi dan akan diperbaiki. Jadi resikonya itu tadi konsekuensi daripada keputusan itu sendiri. Iya. Harus kita tanggung juga. Karena kita mengambil keputusan. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lembaga etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, kasus, permasalahan yang ada di sekolah itu, ya, kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut. Masalah ini besar, sedang, atau kecil. Nah, kalau masalahnya besar, biasanya kita membutuhkan waktu dan membutuhkan orang banyak untuk menyelesaikan itu. Kemudian kalau masalahnya sedang-sedang saja, itu bisa atau yang kecil, apalagi yang kecil, itu bisa kita putuskan saat itu juga. Nah, jadi kita identifikasi permasalahan. Oh, ini masalah berat nih. Nah, kita harus dudukkan dulu dengan orang-orang yang memang kita anggap bisa memutuskan itu, seperti kawan-kawan sekolah lain, kepala sekolah lain, kita minta pendapat pengawas, ya, bisa jadi kepemimpinan yang lebih atas dalam menyikapi permasalahan yang akan kita hadapi tadi, kita putuskan. Karena salah kita mengambil keputusan nanti bahaya kan begitu. Jadi kalau memang kasus berat, kita biasanya meminta pendapat saran dari yang lain juga. Luar biasa ya Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, jadi dalam hal memudahkan saya menyelesaikan sebuah kasus itu, yang pertama, kasus ini mudah kita selesaikan apa kita musyawarah. Kan di sekolah kita ada wakil kepala sekolah. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, kasus, permasalahan yang ada di sekolah itu, ya, kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut. Masalah ini besar, sedang, atau kecil. Nah, kalau masalahnya besar, biasanya kita membutuhkan waktu dan membutuhkan orang banyak untuk menyelesaikan itu. Kemudian kalau masalahnya sedang-sedang saja, itu bisa atau yang kecil, apalagi yang kecil, itu bisa kita putuskan saat itu juga. Nah, jadi kita identifikasi permasalahan. Oh, ini masalah berat nih. Nah, kita harus dudukkan dulu dengan orang-orang yang memang kita anggap bisa memutuskan itu, seperti kawan-kawan sekolah lain, kepala sekolah lain, kita minta pendapat pengawas, ya, bisa jadi kepemimpinan yang lebih atas dalam menyikapi permasalahan yang akan kita hadapi tadi, kita putuskan. Karena salah kita mengambil keputusan nanti bahaya kan begitu. Jadi kalau memang kasus berat, kita biasanya meminta pendapat saran dari yang lain juga. Luar biasa ya Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, jadi dalam hal memudahkan saya menyelesaikan sebuah kasus itu, yang pertama, kasus ini mudah kita selesaikan apa kita musyawarah. Kan di sekolah kita ada wakil kepala sekolah, ada rekan-rekan majelis guru, ada tenaga TU-nya juga, yang kemungkinan mereka ini kita bisa minta pendapat terhadap masalah yang kita hadapi, kasus-kasus kita hadapi. Bagaimana menurut mereka? Bisa jadi hal yang baik itu, keputusan yang baik dari rekan-rekan kita itu tadi, hasil musyawarah tadi. Nah, bisa kita selesaikan masalah itu dengan bermusyawarah dengan mereka. Itu yang biasa saya lakukan. Luar biasa ya Pak. Artinya bukan malah keputusan Bapak ya? Enggak. Semua harus bekerja sama. Kolaborasi. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir.
terakhir Bapak. ya. Nah, Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? jadi untuk sebuah keputusan itu kita mengambil keputusan mempertimbangkan risikonya. Nah, jadi setiap keputusan itu ada risikonya serta nilai keadilan tentunya di dalamnya. Jadi kita harus menentukan keputusan kita itu memang memberi keadilan kepada kasus atau masalah yang kita putuskan, sehingga orang yang menerima keputusan itu merasa puas tentunya. Nah, kenapa? Karena mereka sudah merasa adil terhadap keputusan yang kita ambil. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak yang mencerahkan saya nih Pak. Oke, sama-sama kita. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.